Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat bagaimana pengaruh lepit darah atau lemak darah terhadap pembuluh darah itu sendiri. Ada 3 jenis lemak darah yang berada di dalam darah kita. Yang pertama namanya LDL, Low Density Lipoprotein, dan yang kedua HDL, High Density Lipoprotein. Keduanya adalah jenis kolesterol. Yang ketiga ada namanya trigliserida. Yang ketiga ada namanya trigliserida. Ketiga-tiga jenis lipid darah ini atau lemak darah ini itu berpengaruh kepada pembuluh darah kalau konsentrasinya tinggi. HDL merupakan kolesterol yang baik, di mana dia bisa memperbaiki pembuluh darah dan sangat berpengaruh terhadap kebaikan pembuluh darah itu sendiri. Sementara LDL itu dikenal dengan nama kolesterol buruk. Kadar LDL yang tinggi itu dapat menyebabkan terbentuknya plak pada pembuluh darah. Sehingga kalau umpamanya plak ini lepas tiba-tiba, maka dia akan menyebabkan terjadinya penyumbatan di ujung pembuluh darah yang lebih kecil. Kita bisa lihat adanya serangan jantung yang mendadak atau adanya stroke yang mendadak. Kenapa serangan jantung yang mendadak itu adalah karena terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah jantung, pada pembuluh darah koroner. Sedangkan kalau stroke itu adalah penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Sementara trigliserida itu menyebabkan pembuluh darah menjadi lebih menebal dindingnya. Akibatnya pembuluh darah menjadi lebih kaku dan kemudian lubangnya menjadi lebih kecil. Nah, inilah yang akan menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi secara perlahan-lahan. Lalu apa saja bahan makanan yang menyebabkan kolesterol ini bisa tinggi? LDL kolesterol bisa naik ketika kita banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh atau minum alkohol yang sering dan merokok. Sementara kalau trigliserida itu terjadi peningkatan. Kenapa? Karena banyaknya kalori yang berlebih, dan kalori ini adalah bersumber dari karbohidrat. Ketika kita memakan karbohidrat yang melebihi kebutuhan, maka dia tidak akan digunakan seluruhnya. Ada diantaranya nanti yang akan disimpan. Pertama, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati. Dan kemudian kalau nanti glikogen ini sudah jenuh, artinya tempat penyimpanan glikogen ini sudah penuh, maka dia akan dirubah menjadi asam lemak. Kemudian asam lemak digabung menjadi trigliserida yang akan disimpan nanti dalam sel lemak. Nah, kalau trigliserida ini tinggi, nah inilah menyebabkan pembuluh darah itu menebal dindingnya. Penebalan dinding pembuluh darah menyebabkan lubang pembuluh darah menjadi lebih kecil dan kemudian dindingnya menjadi lebih tebal, sehingga kekakuannya bertambah. Apa saja yang harus dihindari bagi orang-orang yang mengalami peningkatan kadar kolesterol darah atau peningkatan trigliserida? Yang pertama yang kita lakukan adalah hindari memakan makanan yang mengandung lemak jenuh. Lemak jenuh ini adanya di mana? Adanya pada satu, jeroan. Yang kedua, seafood. Jeroan itu adalah makanan-makanan yang bersumber dari bagian dalam binatang, seperti hati, limfa, usus, otak. Dan kemudian hindari makanan-makanan lemak jenuh lainnya seperti lemak yang ada pada tubuh binatang. Yang kedua, lemak jenuh ini ada pada seafood. Seafood itu adalah udang, lokan, kerang, cumi-cumi, dan kepiting. Dan yang ketiga, kuning telur. Yang keempat, hindarilah
minyak goreng yang dipakai berulang. Karena kalau minyak goreng yang sudah dipakai kemudian didinginkan dan nanti diulang lagi memakainya, maka lemaknya sudah menjadi lemak jenuh karena sudah berubah struktur. Jadi walaupun kita umpamanya menggunakan minyak goreng adalah minyak goreng yang non kolesterol, tapi minyak goreng non kolesterol ini juga nanti akan berubah menjadi menjadi lemak jenuh ya, kalau dia sudah digunakan dan kemudian dia didinginkan dan kemudian dipakai lagi. Nah, makanya dihindari minyak goreng yang dipakai berulang. Selanjutnya yang perlu dihindari adalah santan yang dipanas ulang. Jadi kalau menggulai, kalau gulainya masih baru tidak ada masalah. Tapi ketika gulai ini dihangatkan ulang, maka struktur dari lemak yang ada di santan itu berubah menjadi lemak jenuh. Berikutnya yang mengandung lemak jenuh lain adalah kuning telur yang harus dihindari juga. Itu beberapa jenis makanan yang harus dihindari oleh penderita yang mengandung kolesterol tinggi atau LDL tinggi. Jadi ada 5 jenis makanan yang perlu dihindari: jeroan, seafood, pemakaian minyak goreng berulang, penggunaan santan yang dihangat ulang, dan kemudian kuning telur. Nah, inilah 5 jenis makanan yang perlu dihindari oleh orang yang menderita kolesterol tinggi. Lalu bagaimana dengan trigliserida tinggi? Untuk orang yang mengalami trigliserida tinggi, maka dia harus mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat. Kita memakan karbohidrat cukup hanya sebatas yang dibutuhkan. Kalau dia berlebih, risikonya adalah dia nanti akan dirubah menjadi asam lemak yang kemudian selanjutnya berubah menjadi trigliserida, sehingga nanti akan menyebabkan kadar trigliserida tinggi yang menyebabkan pembuluh darah dindingnya menebal. Selain dari yang 5 tadi, yang perlu dihindari bagi orang yang mengalami kolesterol tinggi adalah alkohol dan rokok. Karena alkohol akan meningkatkan kadar LDL tubuh. Demikian juga dengan rokok. Pada penderita trigliserida, yang harus dihindari adalah memakan makanan yang mengandung kalori tinggi yang berasal dari glukosa. Bagi penderita trigliserida tinggi, yang perlu dilakukan adalah mengurangi konsumsi karbohidrat. Karena karbohidrat nanti itu akan dicerna menjadi glukosa. Glukosa diserap ke dalam darah, dan kalau dia berlebih dari kebutuhan, itu yang pertama memang dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Tapi kalau glikogen sudah penuh atau jenuh, maka dia akan dirubah nanti menjadi asam lemak. Asam lemak akan menjadi trigliserida yang nanti akan disimpan di dalam sel-sel lemak. Nah, agar jangan trigliserida meningkat, ya, maka yang perlu dilakukan adalah kurangi memakan karbohidrat. Berapa banyaknya? Sesuai dengan kebutuhan, jangan melebihi kebutuhan. Karena kalau dia melebihi kebutuhan, maka nanti resikonya trigliserida akan tinggi. Dan untuk lemak secara keseluruhan, yang perlu dilakukan adalah olahraga. Dengan olahraga yang teratur, maka kolesterol dan trigliserida tadi akan terpakai. Olahraganya yang bagus adalah yang sifatnya aerobik. Yang sifatnya aerobik itu ada 4, yakni senam, renang, sepeda, dan kemudian jogging atau lari. Dan selanjutnya yang perlu juga dihindari adalah obesitas. Nah, obesitas itu adalah lemak yang banyak tersimpan di dalam tubuh. Jadi itu yang harus dilakukan pada penderita yang mengalami kolesterol atau trigliserida tinggi. Yakni rubah pola makan dengan cara yang pertama, hindari makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Lemak jenuh itu apa saja? 1. Jeroan, 2. Seafood,
3 kuning telur, 4 minyak goreng yang dipakai berulang, dan yang kelima santan yang dihangatkan ulang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua yang harus ditinggalkan adalah penggunaan atau konsumsi alkohol, makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Dan kemudian hindari rokok. Turunkan berat badan jadi berat badan normal. Lakukan olahraga yang sifatnya aerobik secara rutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.